merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Ayorers, kebanyakan dari anak muda menilai sebuah arti kesuksesan itu sebatas materi. I totally disagree with that. Saya nggak setuju. Karena bagaimanapun juga sukses itu ya beda-beda, tergantung dari masing-masing individu bagaimana menilainya. Nah, seseorang yang akan saya temui pada siang hari ini adalah seseorang yang tidak menilai arti suksesnya dari materi, tapi dari pengabdiannya. Pengabdian untuk orang-orang di sekelilingnya, untuk institusinya, bahkan untuk negaranya. Negara kita, Indonesia. This is Yang on Top. Berkat kemajuan informasi dan teknologi, saat ini tidak sedikit dijumpai pengusaha di usia muda, namun sudah sangat kaya raya. Atau banyak pula generasi yang berusia muda namun memiliki jabatan lebih tinggi dibanding seniornya. Akibatnya, bermunculan pula seorang pimpinan yang harus memimpin sebuah institusi dengan membawahi rekan kerja yang usianya relatif banyak yang lebih tua. Beasiswa untuk meraih doktor di Prancis merupakan momen titik balik Firmansyah mengenal dunia yang lebih luas. Sebagai seorang intelektual muda, Firmansyah atau yang akrab disapa Fis ini aktif mengikuti kegiatan di forum internasional serta menghasilkan publikasi dalam jurnal ilmiah, tulisan populer, dan buku. Baginya, posisi yang sekarang dicapainya tak lain karena ia telah melewati beragam liku-liku kehidupan. Sejak ia terlahir dan tumbuh kembang di Surabaya hingga pendidikan SMA, pria kelahiran 7 Juli 1976 ini selalu dikondisikan untuk mengerti keadaan keluarganya. Dalam asuhan ibunya yang menjadi orang tua tunggal, tidak membuat Fis lantas merasa minder. Bahkan dirinya tetap berkarya dan melanjutkan pendidikan tinggi. Ayorers, sekarang saya sudah bersama, apa nih manggilinnya? Profesor Firmansyah. Bener nggak? Iya, benar. Bener ya? Benar. Oke, siapa dia? Kayaknya udah banyak yang tahu, tapi perjalanan hidupnya seperti apa? Kita tanyain sekarang ya. Iya. Kenapa waktu itu decided untuk balik ke Indonesia? Iya, dulu setelah, saya masih ingat itu, beberapa hari sebelum waktu itu ada dekan FEUI yang baru, yaitu sekarang menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Pak Profesor Bambang Brojonegoro, mengontak saya, dekan di fakultas, di universitas di mana saya mengajar, itu menawari saya untuk menjadi dosen tetap di sana. Di sana ya, di Perancis ya? Iya. Kemudian saya agak bingung, ini saya ambil atau tidak ya. Saya tanya ke pembimbing saya, mantan pembimbing saya, gimana nih, saya ambil atau tidak nih tawaran untuk jadi tetap di sini. Dia nggak jawab. Kemudian dia mengajak keliling kampus dan melihat ruangan-ruangan profesor-profesor yang ada di kampus saya dari berbagai negara. Tujuannya apa tuh? Katanya dia, kalau kamu tetap di Perancis menjadi dosen
tetap di sini, saya bisa memprediksi secara persis masa depan kamu. Oh. Kamu akan jadi seperti saya, katanya. Kamu akan jadi profesor di sini, kamu akan nulis buku, kamu akan bisa ngajar di Jerman, bisa ngajar di Spanyol, bisa ngajar di Palestina, bisa ngajar di Irlandia. Mungkin sesekali musim panas kamu pulang ke Indonesia, liburan tahun baru kamu bisa pulang ke Indonesia, tapi hanya itu. Tapi kalau kamu pulang ke Indonesia, akan banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk bangsa kamu. Pada saat itu, saya putuskan saya pulang. Jadi, kalau kamu pulang, maka ruang pengabdianmu jauh lebih besar ketimbang merinding nih jujur. Ketimbang di Perancis. Jadi, pada saat itu saya putuskan, baik saya pulang. Teman-teman yang memutuskan untuk tinggal di Eropa, tinggal di Amerika, itu juga bagus juga. Karena memberikan kesan yang baik bahwa bangsa Indonesia itu adalah orang yang pintar-pintar, kemudian juga mampu bersaing dengan lulusan dari Eropa, lulusan dari Amerika, mereka yang bekerja di laboratorium fusi nuklir yang ada di Perancis itu juga mereka bagus. membawa nama negara nama negara juga, iya. Kalau kita sungguh-sungguh kemudian berkarya, saya rasa sih jalan akan terbuka ya, dan sampai sekarang saya survive ya. Ketika saya pulang, saya menjadi dosen di FIUI, kemudian selain dosen saya juga diberikan kepercayaan untuk mengurus administrasi departemen. Sebelum jadi dekan yang tadi jadi kepala ini, itu merupakan suatu promosi jabatan dan gaji naik atau enggak? The reason saya nanya ini karena banyak mungkin yachters di rumah yang ketika kerja ya punya job description, diberikan tanggung jawab lebih, mereka biasanya gaji gue sama aja segini, ngapain gue mesti ngerjain ini? Mereka tidak melihat dari yang mereka diberikan kepercayaan dan mereka punya kesempatan untuk belajar gitu. Nah ini kalau Mas Fi sendiri waktu itu gimana? Ketika saya menjadi sekretaris departemen, kemudian menjadi sekretaris program pasca, itu sebenarnya secara hierarki turun. Dan nggak apa-apa waktu itu? Dan nggak apa-apa. Nggak gengsi? Nggak gengsi. Jadi ya namanya underlying kita ini kan dosen, peneliti. Dan di mana unit yang lebih membutuhkan kita, saya rasa itu yang menjadi triggernya. Jadi pengabdian itu ya? Pengabdiannya di sana. Reward tentang gaji sih tidak terlalu berevolusi secara signifikan ya. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk belajar dan tanggung jawab. Saya rasa itu yang jauh lebih penting ya. Saya memperhatikan banyak orang-orang yang hanya bisa merasa bisa, tapi sulit untuk bisa merasa. Seolah-olah kita ini pasti bisa. Kalau kita yakin, kemudian kita siap dengan segala konsekuensi, maka semuanya akan berjalan. Seberapa besar kita bisa meyakinkan bahwa keberadaan kita itu bisa membuat perbaikan buat institusi, perbaikan buat lingkungan kita.